Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Kantate, tanggal 15 Mei tahun 2022, diambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 hingga ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Kantate, tanggal 15 Mei tahun 2022, dengan tema Bernyanyilah bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, bernyanyi adalah suatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Baik itu sebagai pendengar sebuah nyanyian atau lagu, baik juga sebagai seorang yang melantunkan sebuah nyanyian. Sebuah nyanyian pasti berkaitan erat dengan ungkapan perasaan dari sebuah lagu yang dinyanyikan oleh seseorang. Lewat sebuah nyanyian, kita akan mengetahui apa yang dirasakan oleh seseorang itu. Apakah dia sedang dalam keadaan senang atau sedang dalam keadaan sedih. Apakah lagu yang ia nyanyikan lagu rohani atau lagu sekuler. Pasti ada makna yang tersirat di dalamnya. Nyanyian sangatlah penting, sebab sebuah lagu mewakili perasaan yang kita rasakan. Dapat kita bayangkan seandainya tidak ada nyanyian, maka rasanya akan ada yang kurang. Oleh karena adanya sebuah lagu, maka kita dapat merasa terhibur, dapat menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita. Tidak jadi soal apakah suara kita merdu atau pas-pasan, sebab suara yang kita miliki adalah talenta pemberian Tuhan, dan karunia itu pastinya berbeda-beda. Terlebih bagi kita orang Kristen, kita sudah sering bernyanyi di gereja. Setiap ada acara ibadah, pasti di dalamnya ada nyanyian. Dalam sebuah nyanyian kita menyampaikan pujian bagi Tuhan. Lewat sebuah nyanyian kita menyampaikan apa yang kita rasakan. Dan lewat sebuah lagu tentunya dapat memperteguh iman percaya kita. Baik juga iman percaya dari orang-orang yang mendengarkan lagu tersebut. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebagaimana nama minggu kita hari ini kantate, yang artinya bernyanyilah bagi Tuhan. Demikian halnya yang akan kita simak lewat khotbah minggu ini, sejajar dengan tema yang mengajak kita untuk bernyanyi bagi Tuhan. Mengapa kita harus bernyanyi? Ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kemudian, apakah memang dalam Alkitab ada dituliskan ayat-ayat yang menyinggung agar kita bernyanyi bagi Tuhan? Saudara yang terkasih, yang pasti bernyanyi bagi Tuhan adalah suatu panggilan bagi kehidupan orang percaya. Dan dalam Alkitab ada begitu banyak firman Tuhan yang menyinggung tentang bagaimana kita sebagai umat percaya dipanggil untuk bernyanyi bagi Tuhan. Salah satunya dalam Mazmur 147 ayat 7 dikatakan, "Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi."
Demikian halnya dalam Mazmur pasal 96 ayat 1 dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara terkasih, lewat teks khotbah minggu ini, kita diingatkan tentang situasi kehidupan umat Israel yang saat itu sedang berada dalam perbudakan di Mesir. Namun oleh karena kuasa Tuhan, mereka dilepaskan dari situasi yang penuh dengan penderitaan. Lalu mereka bernyanyi memuji nama Tuhan. Apa yang membuat mereka bernyanyi memuliakan Tuhan? Kita dapat menyimak kembali dari rangkaian peristiwa keluaran tersebut. Bangsa Israel dapat bebas dari perbudakan di Mesir adalah oleh karena kuasa dari tangan Tuhan yang kuat, yang melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Saat itu mereka mengalami situasi yang sangat sulit, hingga akhirnya mereka berseru memohon pertolongan dari Tuhan. Akhirnya Tuhan mengutus hambanya Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Lewat kuasa Tuhan, bangsa Mesir mengalami hukuman lewat hadirnya 10 tulah. Hingga pada akhirnya Firaun pun menyerah dan membiarkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Dengan demikian, maka bangsa Israel dengan penuh semangat meninggalkan Mesir. Namun siapa menduga, ternyata Firaun tiba-tiba berubah pikiran. Hatinya menjadi keras. Bahkan ia mengejar bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan meninggalkan tanah Mesir. Dengan kereta kuda dan pasukan yang besar, Firaun mengejar umat Israel. Hal itu membuat bangsa Israel menjadi sangat ketakutan. Bahkan mereka sempat menyalahkan Musa. Mengapa Musa membawa mereka keluar dari Mesir semata-mata hanya untuk membiarkan mereka mati di tengah padang gurun. Terlebih lagi ketika mereka melihat di depannya juga terbentang laut Teberau yang begitu luas. Artinya saat itu mereka sedang dalam ancaman yang sangat dahsyat. Dari belakang ada pasukan Mesir, dari depan ada laut Teberau. Di tengah ketakutan yang mengancam itu, Tuhan menyatakan keselamatan bagi umatnya. Dan lewat perintahnya kepada Musa, laut itu pun terbelah menjadi 2 bagian. Dan di bagian tengahnya menjadi kering. Lalu orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut itu. Hingga akhirnya mereka tiba di seberang lautan. Lalu dengan kuasa Tuhan, Musa mengulurkan tangannya kembali ke laut itu, hingga air laut itu pun berbalik dan menenggelamkan Firaun dengan keretanya dan pasukannya yang berkuda itu. Tak satu pun yang tersisa yang dapat melewati peristiwa itu. Lalu pada pasal 15 ini dijelaskan bagaimana Musa bersama bangsa Israel bernyanyi mengagungkan kuasa nama Tuhan Allah. Demikian halnya juga dengan Miriam, saudara perempuan Harun, yang mengambil rebana. Dan bersama para perempuan Israel mereka menari-nari. Lalu Miriam pun bernyanyi dengan lantunan syair lagu, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudara terkasih, apa yang tersirat dari nyanyian Miriam itu hendak menunjukkan keagungan perbuatan Tuhan yang sangat ajaib. Ia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang layak untuk dipuji, Allah yang layak untuk disembah dan diagungkan lewat setiap nyanyian pujian yang kita persembahkan kepadanya. Jika Musa maupun Miriam dan seluruh bangsa Israel menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, maka tentunya kita yang hidup pada masa sekarang ini juga selayaknya lah memuji nama Tuhan. Ajakan Miriam bagi bangsa Israel juga merupakan tuntunan bagi kita pada masa sekarang ini, agar kita bernyanyi bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam hal bernyanyi mungkin saja bagi sebagian orang ada yang merasa suaranya jelek, fals, dan lain sebagainya. Sehingga kadangkala hal itu dianggap menjadi penghalang untuk memuji nama Tuhan. Namun, ketahuilah
bahwa Tuhan tidak memandang atau hanya mendengar nyanyian pujian yang dinyanyikan dengan suara yang merdu, atau musik yang dimainkan dengan sangat indah. Akan tetapi, Tuhan sangat menyenangi nyanyian pujian dan musik pujian yang dipersembahkan dengan sungguh-sungguh, walau dengan penuh segala keterbatasan. Walau mungkin kualitas suaramu terasa pas-pasan, namun jangan merasa kecil hati. Bernyanyilah bagi Tuhan sedaya mampu yang dapat engkau berikan baginya. Tuhan sangat menyukai pujian yang dinaikkan dengan hati yang tulus. Bernyanyi adalah satu karunia yang terindah yang Tuhan berikan bagi kita, yang dapat kita hadirkan pada saat kapanpun juga. Sebagai umat ciptaannya dan sekaligus tebusan Kristus, maka sewajarnya lah kita memberi kemuliaan atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan. Saat kita belum mampu memuliakan nama Tuhan dengan cara lain, maka bernyanyilah. Itu merupakan salah satu bentuk yang dapat kita lakukan. Sebaliknya, di saat kita telah mampu memberi harta, waktu, ataupun juga tenaga sebagai wujud ucapan syukur kita, kita juga tidak boleh lupa untuk menyembah Allah dengan nyanyian puji-pujian. Karena itu, dalam segala keadaan apapun juga, bernyanyilah bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Miriam yang mengajak setiap orang untuk bernyanyi, maka demikian halnya kita hendaknya selalu memaknai bahwa bernyanyi adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Sebab lewat nyanyian, kita juga dapat memuji nama Tuhan. Demikian halnya kita dapat menjalankannya di tengah persekutuan di gereja, mengajak semua orang untuk bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Tentunya yang namanya nyanyian hendaknya lahir dari hati yang tulus dan penuh kesungguhan. Walau tidak semua orang punya talenta bernyanyi dengan suara yang merdu, namun hal itu tidaklah menjadi penghalang baginya. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki talenta suara yang merdu, maka bernyanyilah bagi Tuhan. Namun jangan menyepelekan orang yang mungkin suaranya pas-pasan untuk bernyanyi. Sebagaimana kemampuanmu untuk bernyanyi, maka sedemikian rupalah engkau menyampaikan pujianmu pada Tuhan. Dari keseluruhan nyanyian yang kita persembahkan, hendaknya semua itu bersumber dari ketulusan hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk menonjolkan diri kita. Sangat disayangkan jika di antara orang-orang yang katanya beribadah, mereka justru salah memahami arti dari bernyanyi yang sebenarnya. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, namun kadangkala bagi sebagian orang, bernyanyi menjadi ajang untuk persaingan, menonjolkan diri, menunjukkan kebolehannya, walau itu di dalam gereja. Ini mungkin sering terjadi bagi sebagian orang. Bahkan bukan hal yang tak asing lagi, dikala satu paduan suara atau kelompok kor didirikan hanya atas dasar motivasi yang salah, hanya untuk menunjukkan kemampuan kelompok tertentu, bukan untuk pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Akibatnya, ketika satu kelompok kor mengumandangkan pujian, maka kelompok kor yang lain malah mengejeknya dan mencari kekurangannya. Demikian juga sebaliknya. Jadi, walau mereka beribadah dan bernyanyi, namun lagu yang mereka nyanyikan tidak dijiwai dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudara terkasih, kiranya perilaku yang demikian jauh dari persekutuan kita. Jangan jadikan nyanyian atau talenta bermusik, talenta bernyanyi yang engkau miliki menjadi sesuatu ajang untuk menunjukkan persaingan dengan orang lain. Ingatlah bahwa di gereja tidak perlu ada persaingan. Mau persaingan apapun namanya itu. Persaingan sehat atau apalagi persaingan tidak sehat. Gereja tidak membutuhkan sikap persaingan. Gereja membutuhkan kebersamaan. Gereja membutuhkan kesehatian dalam menciptakan suasana beribadah yang lebih baik.
terkhusus lewat nyanyian, hendaklah nyanyian itu menjadi pujian untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nyanyian yang mempererat persaudaraan, nyanyian yang menyatukan jiwa kita semakin dekat untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah makna bernyanyi bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Kantate ini, mari bernyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya yang kudus itu, yang telah menjadikan dan memelihara kehidupanmu. Pujilah Dia yang menyelamatkanmu dari kuasa dosa lewat pengorbanan Kristus di kayu salib itu. Bernyanyilah bagi Tuhan atas segala kebaikan, atas segala kemurahan yang selalu Ia nyatakan setiap hari. Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu memberikan segala yang terbaik, segala yang paling tepat dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara yang terkasih, tetaplah setia menjadi orang Kristen yang mau berkantate, yang mau bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami memuji nama-Mu yang kudus dan sungguh agung itu. Engkaulah Tuhan yang penuh kuasa, yang telah menjadikan segala hal yang terbaik bagi kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar dengan penuh ketulusan menjadi orang Kristen yang setia bernyanyi, menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan, yang berasal dari hati kami. Bagimulah kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.